Kau bilang kau benci, tapi ini yang kau lakukan padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kudapati HP suamiku tergeletak di meja. Kebetulan aku tahu password HP-nya. Aku pun penasaran apa sebenarnya yang suamiku sembunyikan. Karena akhir-akhir ini suamiku terasa berubah. Dia tidak seperti biasanya. Aku pun segera mengambil ponsel suamiku itu, lalu berusaha membukanya. Tapi sayang, password yang aku tahu berkali-kali salah. Apakah sudah dirubah oleh suamiku? Aku menjadi semakin curiga. Aku pun mengurungkan niatku untuk mengetahui isi HP suamiku. Kuletakkan kembali ke tempatnya, dan aku berusaha untuk tidak tampak curiga kepada suamiku. Setelah suamiku selesai dari kamar mandi, aku pun bertanya sarkas kepada suamiku, "Mas, apakah ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan dariku?" Aku bertanya kepada suamiku. "Sesuatu apa? Aku tidak menyembunyikan apapun. Selama ini kan aku selalu jujur padamu. Kita ini bukan 1 atau 2 tahun loh menikah. Kita sudah 10 tahun menikah. Sudah punya 2 anak. Masa iya kamu tidak tahu dan tidak mengerti aku sedang menyembunyikan sesuatu atau tidak? Seharusnya kamu lebih paham hal itu. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat. Aku mau pergi sekarang. Aku ingin bertemu dengan teman-temanku. Aku stres di rumah, selalu dicurigai olehmu." Kemudian suamiku berlalu pergi. Dari jawaban suamiku sebenarnya aku semakin menaruh rasa curiga. Tapi aku berusaha untuk berpikir positif. Namun entah mengapa, aku tidak bisa selalu berpikir positif seperti itu. Karena sikap yang suamiku tunjukkan selalu mencurigakan. Ada saja yang membuatku semakin curiga padanya. Aku pun membuat sebuah rencana. Besok pagi, aku akan ke kantor suamiku tanpa memberitahu terlebih dahulu. Aku ingin tahu, ada apa sebenarnya di kantor suamiku. Apakah ada sesuatu yang benar-benar suamiku sembunyikan? Aku harus tahu secepatnya. Malam itu suamiku pulang larut malam. Aku pun tidak tahu dia pulang jam berapa. Aku juga sudah tidur. Kebesokan paginya seperti biasa, suamiku siap-siap untuk berangkat ke kantor. Dan aku akan segera melancarkan rencanaku. Sebelum jam makan siang, aku harus sudah sampai di kantor suamiku, agar aku tidak kehilangan jejak. Tepat sebelum jam 11 siang, aku sudah sampai di sana. Aku sengaja berkata pada semua karyawan suamiku kalau jangan ada yang memberitahu. Aku pun melihat ekspresi suamiku dari luar ruangannya. Kebetulan pintu di ruang suamiku ada kacanya, jadi aku bisa melihat dengan jelas ekspresi suamiku. Kulihat dia tersenyum sendiri sambil bermain ponsel. Aku semakin curiga. Lalu dengan cepat aku segera masuk ke ruangan itu. Suamiku tiba-tiba gugup dan aku langsung mengambil ponselnya. Kulihat dengan jelas kalau dia sedang chatting dengan seseorang dengan panggilan sayang dan sangat mesra. Aku pun emosi. Tak bisa lagi aku menahan amarahku. Ini bukan pertama kali, tapi sudah yang kesekian kali. Tak saja kali ini suamiku mengkhianati aku, tapi sudah berkali-kali. Aku tapi tidak tahu siapa wanita yang sedang dia ajak chatting itu. Namun tak lama kemudian, ada seseorang yang memanggil. "Sayang, kamu sedang apa?" ucap seseorang. Lalu dia masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Wanita itu tampak kaget karena melihat aku ada di ruangan itu. Dia pun langsung berbalik badan dan ingin segera keluar dari sana, tapi aku segera menahannya. "Kenapa? Kenapa kamu berbalik lagi?"
kamu terkejut melihat aku di sini. Jadi, wanita yang sedang chatting dengan suamiku ini adalah kamu. Kamu, orang yang selama ini berkata padaku bahwa kamu sangat membenci seorang perempuan yang merebut suami orang karena kamu memiliki pengalaman masa kecil ayahmu direbut perempuan lain dan kamu begitu membenci perempuan yang seperti itu. Tapi kenapa kamu malah melakukan hal yang sama kepadaku? Kamu selama ini selalu curhat kepadaku kalau kamu membenci perempuan yang seperti itu. Lalu kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa maksudmu? Kenapa kamu harus merebut suamiku? Kenapa kamu malah menjalin hubungan gelap dengan suamiku? Sudah berapa lama kamu ada hubungan dengan suamiku? Jawab. Jawab, Dinda, jangan diam saja. Ucapku dengan nada yang sangat emosi. Aku benar-benar tidak bisa lagi menahan amarahku. Aku tak menyangka, Dinda, teman baikku, selama ini yang aku anggap orang yang baik, dan aku begitu empati padanya karena dia memiliki masa lalu yang kelam, tapi dia malah menusukku dari belakang. Justru dialah yang merebut suamiku. Dialah wanita yang ada hubungan gelap dengan suamiku. Dinda hanya diam saja. Dia seperti tidak merasa bersalah, apalagi ekspresi wajahnya yang begitu ketus dan membuatku enak sekali. Ingin sekali aku mencabik-cabik mukanya. Tapi sayang, aku tak ingin masuk penjara sia-sia karena mengotori tanganku sendiri. Jadi ini mas, perempuan yang selama ini sudah menjadi simpananmu. Apa kurangnya aku sebagai istrimu? Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi apa mas yang kamu berikan padaku? Pengkhianatan berkali-kali. Tak hanya sekali ini saja kamu mengkhianati aku. Berkali-kali aku memberi kesempatan dan memaafkan kamu dengan kesalahan yang sama. Tapi kamu ulangi lagi, kamu ulangi lagi, kamu ulangi lagi. Entah berapa kali aku bahkan sudah lupa. Sekarang kamu putuskan, pilih aku atau dia. Jika kamu memilih aku, tinggalkan perempuan itu. Jika kamu memilih dia, ceraikan aku sekarang juga. Aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak kuat mas. Selama ini aku bersabar dan bertahan demi anak kita dan juga kamu. Tapi kamu tak pernah berusaha untuk berubah. Aku sudah lelah, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa memilih antara kamu atau dia. Kalian benar-benar berarti di hidupku. Aku butuh dia. Dan kamu adalah istriku, aku mencintaimu. Tidak mas, kamu jangan egois. Kamu sudah menyakiti aku, dan kamu ingin aku terus tersakiti seperti ini. Aku tidak mau diduakan seperti ini mas. Lebih baik kalau kamu tidak bisa melepaskan dia, ceraikan aku sekarang juga. Baik, kalau itu yang kamu mau. Aku ceraikan kamu sekarang juga. Aku talak 3 kamu. Kita bukan suami istri lagi. Seketika, aku langsung syok mendengar ucapan suamiku. Aku tak menyangka, dia ternyata lebih memilih wanita itu daripada aku. Baiklah, meskipun aku hancur dan sedih, aku pun tak dapat juga menahan air mataku. Tapi mungkin ini lebih baik, karena aku sudah tidak sanggup lagi dengan semua ini. Aku pun segera meninggalkan kantor suamiku dan menuju ke rumah. Aku ingin segera menjemput anak-anakku dan membawa mereka pergi dari sana. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Namun tak berapa lama saat aku masih siap-siap untuk mengajak anak-anak pergi, suamiku sudah datang dan sampai di rumah. Dia berkata seperti ini padaku. Maafkan aku sayang, aku tadi hilaf, aku terbawa emosi. Aku benar-benar tidak berniat menceraikanmu. Kita bisa rujuk lagi ya. Aku minta maaf. Aku minta maaf sayang. Aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Apa mas? Kamu pikir pernikahan itu main-main? Kamu sudah menceraikan aku mas. Tidak ada lagi kesempatan bagimu. Aku ingin kita sudahi saja rumah tangga ini. Aku benar-benar tidak sanggup. Aku sudah tidak kuat mas. Izinkan aku pergi bersama anak-anak. Aku akan urus semuanya. Aku akan urus perceraian kita. Silahkan kamu ingin bersama wanita itu, aku tidak peduli lagi. Aku benar-benar tidak sanggup. Cukup kamu menyakiti aku. Aku sudah tidak kuat. Maaf mas, aku harus pergi. Aku sempat beberapa kali tarik-tarikan tas dengan suamiku.
Dia tidak rela melepaskan aku dan juga anak-anak untuk pergi. Tapi kali ini aku sudah tidak sanggup. Aku tidak ingin lagi hidup bersama laki-laki seperti dia. Cukup aku memberi kesempatan. Aku tidak ingin lagi disakiti seperti ini. Dulu mungkin aku bisa memaafkan dia karena dia selingkuh dengan orang yang tidak aku kenal. Tapi kali ini dia tega, bahkan sangat tega, selingkuh dengan teman baikku yang selama ini aku menjadikan dia tempat curhatku, mencurahkan rasa keluh kesahku terhadap dia, menceritakan tentang permasalahan rumah tanggaku. Bahkan dia juga sebaliknya, selalu hal yang dia katakan. Dia sangat benci dengan seorang wanita yang merebut suami orang. Tapi kenapa dia malah melakukan ini padaku? Aku tidak tahu alasan apa yang dia ingin katakan padaku. Kenapa dia malah merebut suamiku? Padahal di masa lalu dia juga memiliki kisah yang begitu pahit. Ayahnya direbut oleh perempuan lain, bahkan ibunya sampai stres karena hal itu. Tapi dia begitu tega dan kejamnya melakukan hal yang sama kepadaku. Aku ini adalah teman baiknya, dia juga teman baikku. Tapi aku tak habis pikir, kenapa dia sejahat ini padaku. Aku hanya bisa berdoa, semoga alam menunjukkan keadilannya dan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.